spesialis pakar ilmu spiritual supranatural, ilmu kebatinan, ilmu metafisika para leluhur, ketahuitan. Update video terbaru dengan cara klik gratis, langsung subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan video terbaru, dan selamat menonton. Bagi orang awam, jelas akan takjub melihat berbagai atraksi yang sering diadakan dalam berbagai keilmuan tenaga dalam, di mana dengan gerakan sederhana seperti mengibaskan tangan dari jarak jauh, lawan-lawan bisa terpental dan terjatuh seketika. Atau melihat bagaimana sang guru dikeroyok puluhan murid sekaligus, namun tak satu pun pukulan dapat menyentuh, bahkan para penyeranglah yang tumbang. Apakah para guru dalam dunia tenaga dalam seperti itu tahu bahwa teknik-teknik yang dilakukan adalah pola hipnosis, atau hanya melakukan serangkaian teknik dan berpikir bahwa itu benar-benar tenaga dalam? Mari kita simak video selanjutnya agar Anda tidak gagal paham dalam mengungkap rahasia ilmu tenaga dalam. Para praktis hipnosis profesional jelas tahu bahwa berbagai fenomena yang sering dikenal sebagai tenaga dalam itu adalah kondisi hipnosis, atau berbagai fenomena yang sering disebut hasil olahan tenaga dalam bisa terjadi melalui pola metode hipnosis. Namun yang jelas, jika memang benar ada kekuatan luar biasa seperti fenomena tenaga dalam tersebut, maka sudah dipastikan para petinju atau petarung di ringlah yang lebih dahulu mempelajarinya. Lalu Anda tidak akan pernah melihat baku pukul dalam arena olahraga seperti tinju, melainkan saling serang dari sudut ring masing-masing seperti pukulan jarak jauh, di mana tiba-tiba ada yang terjatuh dan muntah darah. Kenyataannya, para atlet tinju harus melatih fisik dan teknik. Jika tidak, maka dapat dipastikan akan mengalami kekalahan. Secara umum, tenaga dalam merupakan suatu konsep yang populer di dalam masyarakat Indonesia bahkan Asia Tenggara. Tenaga dalam dianggap suatu tenaga manusia yang mempunyai kekuatan luar biasa. Tenaga dalam dibedakan dari tenaga luar manusia yang biasanya disebut secara ringkas sebagai energi yang berbentuk tenaga fisik, seperti kekuatan otot tangan mengangkat barang. Menurut berbagai kepercayaan, pada dasarnya setiap orang memiliki apa yang disebut dengan tenaga dalam. Hanya saja mereka tidak mengetahui bagaimana cara membangkitkan atau mengembangkannya. Tenaga dalam itu sudah ada sejak manusia dilahirkan, tetapi tenaga itu masih pasif dan sewaktu-waktu akan bangkit bila orang tersebut dalam keadaan panik, terjepit, terdesak, maupun ketakutan yang luar biasa. Contohnya, seseorang yang takut kepada seekor anjing akan memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berlari, menghindari kejaran anjing yang berlari cepat. Bahkan bila terdesak, orang tersebut dapat melompat tembok setinggi 3 atau 2 meteran dengan sekali lompat. Rasa takut yang berlebihan tersebut dikatakan dapat membangkitkan tenaga dalam yang sedang pasif atau tidur. Secara otomatis tenaga dalam bangkit dan tersalur pada kedua kakinya yang sedang dipergunakan untuk berlari. Tetapi setelah berhasil menyelamatkan diri, kekuatan itu reda dan energi itu tidur kembali. Dan setelah sadar, tidak menyadari bahwa bisa melompat tembok pagar setinggi itu. Dan dalam keadaan sadar, dicoba bagaimanapun tidak bisa melompatinya. Sementara dalam berbagai keilmuan tenaga dalam, para ahli tenaga dalam dapat melakukan berbagai hal luar biasa, seperti bela diri, pukulan jarak jauh, melempar musuh tanpa harus menyentuh, melakukan penyembuhan berbagai jenis penyakit, kemampuan menghadapi berbagai serangan ilmu hitam, black magic atau santet dan sejenisnya, kemampuan untuk melindungi atau memagari rumah, harta dari tindak kejahatan,
dengan menggunakan semacam kekuatan energi gaib yang tak terlihat. Mari kita akan bahas satu persatu tentang berbagai fenomena yang dikira adalah tenaga dalam. Berikut yang pertama, mari kita pahami kondisi trance atau fly dalam istilah yang sering dipakai dalam dunia hipnosis. Ya, trance atau fly adalah sebuah fenomena di mana kondisi fisik dan pikiran manusia saat terhipnotis. Kondisi trance fly membuat manusia menerima bentuk sugesti atau informasi tanpa kritik. Lalu, sistem saraf akan memunculkan sensasi sesuai informasi yang diterima oleh pikiran. Saat trans tersebut, ketika es batu disugestikan sebagai benda yang panas, maka sistem saraf akan memunculkan sensasi rasa panas. Jadi, saat Anda dalam kondisi trans, disugesti bahwa di depan Anda ada sebuah tembok tebal. Walaupun kenyataannya tidak ada, Anda dapat merasakan fenomena tembok tebal tersebut sebagai ada. Bahkan, tubuh fisik Anda seolah dapat menyentuh dan tertahan oleh tembok. Sensasi tersebut dimunculkan oleh sistem saraf Anda yang menerjemahkan informasi dalam bentuk sugesti sebagai benar. Cara tersebut terjadi dalam berbagai atraksi tenaga dalam, seperti halnya mendorong, melempar, membanting dari jarak jauh. Sebenarnya tidak ada tenaga atau sesuatu yang benar-benar melakukan itu. Namun saat dalam kondisi trance, sensasi tersebut dapat terjadi. Seperti contohnya, saat Anda berhalusinasi terluka, fisik Anda pun akan merasakannya, dan ini membuat Anda delusi, yakin pada yang tidak ada sebagai ada. Secara medis, yang terdeteksi hanya efeknya saja, yakni kondisi fisik yang terinduksi pikiran Anda sendiri. Sama seperti ketika Anda dalam kondisi marah, dendam, stres yang membuat asam lambung Anda naik, maka yang terdeteksi adalah asam lambung tersebut, bukan penyebabnya. Tenggorokan Anda tidak perlu benar-benar terluka untuk merasakan sensasi rasa seolah-olah tersayat sembilu pedih. Cukup membuat Anda berpikir telah dikhianati saja. Saat Anda bermimpi tenggelam dalam sungai, sistem saraf Anda bisa menciptakan sensasi tidak bisa bernapas. Walaupun sebenarnya tidak ada air yang nyata. Saat Anda bermimpi, Anda bisa jadi orgasme secara nyata, walaupun sebenarnya tidak benar-benar bercinta. Hal tersebut kami ibaratkan dan kami contohkan agar Anda memahami apa itu rahasia tenaga dalam. Seperti halnya kecemasan yang diubah menjadi simptom atau simptom fisik sebagai ganti rasa takut, mampu mengembangkan gejala-gejala yang bisa menyebabkan gangguan jantung, kelumpuhan, dan lain-lain sejenisnya. Ada perbedaan antara kelumpuhan karena kerusakan sistem saraf dengan kelumpuhan akibat konflik pikiran. Jika kelumpuhan karena sistem saraf, cenderung dimulai dari paling ujung tubuh fisik. Jika kaki, maka dimulai dari ujung jari yang merambat ke dalam. Sementara kelumpuhan akibat histeria bisa dimulai dari pangkal paha yang menjalar ke bagian terjauh. Dalam mengambil sebuah kesimpulan, pikiran pada dasarnya tidak menilai dari esensi, melainkan melalui asumsi yang dipercayainya. Cukup membuat pikiran yakin, maka realitas pun tidak bisa jadi bahan pertimbangan. Saat Anda yakin pada sesuatu, maka realitas dan fakta yang seharusnya jadi bahan pertimbangan akan bernilai nol atau tidak berlaku. Secara fisiologis, saat Anda yakin pada sesuatu, maka kritikal area Anda terbuka. Hal ini secara otomatis akan memicu sistem saraf Anda memunculkan sensasi, baik dalam bentuk rasa maupun halusinasi, termasuk halusinasi terhadap suatu penyakit. Seperti penyakit-penyakit yang akar masalahnya dari pikiran.
melalui upaya walking hypnosis berpotensi untuk disembuhkan. Tinggal tergantung bagaimana teknik seorang ahli tenaga dalam memicu pasiennya dalam mengurai masalah pikiran-pikirannya. Kemampuan membuat pikiran yakin sembuh sangat berpotensi menyembuhkan. Hal ini salah satu cabang dari sugesti. Dalam berbagai upaya pengobatan dan penyembuhan, seorang ahli tenaga dalam pada dasarnya, entah sadar maupun tidak, telah menerapkan salah satu pola, yaitu walking hypnosis. Dan saatnya akar konflik pikiran bisa disembuhkan atau bisa diselesaikan, maka potensi kesembuhan besar kemungkinan terjadi, semacam keyakinan dalam sugesti diri. Dalam banyak praktik tenaga dalam, ada kepercayaan bahwa ada semacam medan energi yang dipancarkan oleh ahli praktisi, dan cara tersebut diperkuat dengan adanya semacam sensasi energi, baik dirasakan oleh praktisi maupun pasien saat diterapi atau mendapat sentuhan dari sang ahli. Salah satu sensasi energi juga merupakan bagian dari kondisi alamiah pada tubuh manusia. Sistem saraf memang mempunyai kemampuan untuk memunculkan sensasi. Bisa seperti rasa sengatan listrik, panas, dingin, atau rasa tertentu. Tapi itu bukan berarti seorang praktisi benar-benar mengeluarkan sesuatu, bukan juga semacam memancarkan energi penyembuhan. Jika seorang ahli tenaga dalam atau ahli energi tidak memahami mekanisme ini, maka berkemungkinan juga ikut masuk dalam kondisi trans atau fly, sehingga tenggelam dalam rasa percaya adanya kekuatan berbentuk tenaga dalam, halusinasi yang berujung delusi. Seorang praktisi sendiri sebenarnya tidak dapat memastikan apakah pasien akan merasakan sensasi apa, karena sesuatu sensasi tersebut sangat dipengaruhi oleh asumsi pikiran yang bersangkutan. Namun, jika tahap awal di terapi, seorang pasien yang diinduksi dengan kata-kata hawa panas, maka pikirannya akan terpicu untuk merasakan hawa panas tersebut. Dalam kondisi trans, sensasi rasa akan muncul cukup kuat. Praktisi tenaga dalam memiliki kemampuan menghadapi berbagai serangan ilmu hitam, black magic atau santet, dan energi-energi negatif lainnya. Bahwasanya cukup jelas bahwa ini masuknya dalam ranah sistem keyakinan. Suatu keyakinan Anda yang merasa kebal dengan berbagai serangan kekuatan negatif memungkinkan Anda tidak memproduksi penyakit dalam pikiran Anda. Jadi kembali di dalam keyakinan masing-masing. Ibaratnya Anda diisi oleh tenaga dalam dengan seorang ahli yang profesional di bidangnya, namun keyakinan Anda masih ragu, maka tenaga dalam tersebut bagaikan angin lalu. Seperti halnya diisi ilmu kebal, itu tergantung dari sugesti dan keyakinan Anda sendiri. Tentang adanya sebuah kekuatan luar biasa manusia saat dalam kondisi terdesak, di mana mampu melakukan sesuatu hal di luar logika, pada dasarnya dapat dijelaskan secara logis, seperti kemampuan manusia melompati tembok tinggi saat ketakutan atau lainnya. Kemampuan untuk meloncati tembok tinggi adalah bagian dari kemampuan maksimal yang terpicu saat dalam kondisi fly trance, seperti halnya kesurupan, terdesak, dan sejenisnya. Dalam kehidupan manusia pada dasarnya tidak pernah benar-benar mengeluarkan kemampuan maksimalnya, cenderung dihambat oleh keraguan dalam pikirannya. Lingkungan telah sedemikian rupa membentuk dimensi pikiran tentang batasan-batasan kemampuan seseorang. Hal apa yang bisa dan tidak bisa, inilah sebenarnya hal sejatinya yang telah memenjarakan kemampuan maksimal manusia. Seperti saat Anda berlatih atau berkonsentrasi terhadap sesuatu,
Anda secara otomatis akan keluar dari penjara itu. Anda akan pelan-pelan menyadari sebuah realitas kemampuan maksimal yang memungkinkan dilakukan manusia. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia lain, Anda pun sebenarnya bisa, asal mengetahui cara dan ilmunya. Demikian penjelasan kami tentang tenaga dalam, rahasia-rahasianya, serta atraksi-atraksi yang menggemparkan, yang membuat seseorang menjadi takjub dan terpana. Semoga dengan mengetahui rahasia-rahasia tenaga dalam, semoga Anda memahaminya dan semakin meyakininya bahwa semesta alam raya ciptaan Tuhan sangat besar manfaatnya. Ikutin terus partai kedua membuka rahasia tenaga dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.